Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah di Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil shalihin radhiyallahu anhu wa anhu ta'ala. Kama jaa fil hadits an Maslamah bin Makhlad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla fi dunya wal akhirah. Wa man balagha fakka an qurba maqrubin qurbatan faqallahu azza wa jalla anhu qurbatan min qurbil qiyamah. Faman kana fi hajatin akhi kana Allahu fi hajatihi. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah menolong orang yang berhajat. Dalam riwayat hadis Nabi, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia juga di akhirat. Yang pertama, kita tidak boleh membicarakan, membuka aib orang lain. Kesalahan orang lain niatnya untuk supaya orang itu semakin dijauhi, semakin tidak disukai, merendahkan derajatnya, kada boleh. Manusia punya kesalahan masing-masing, aib kita ini banyak, cuma kada ketahuan. Bahkan kita ngurusin aib orang lain, ya. Tapi kalau dipadahi itu lain, berdua-duaan, jangan lihat orang banyak. Kata Sayyidina Umar, saya bersyukur dan saya kasih hadiah orang yang datang kepada saya mengatakan tentang aib saya. Saya suka supaya saya memperbaiki diri. Nah itu berdua-duaan. Jangan kayak gitu lah, cuma madahi. Nah aib ini orang salah, madahi kadang dari jauh ya. Nah kepatir-patir lawan orang lain. Kalau kita kadang lawan madahi, dia tutup aib orang. Bagusnya madahi. Jika langkah ini membawa jangan lagi. Nang dibadahi aib tadi bersyukur masih ada, nang mengatakan supaya jangan lagi terkena kesalahan atau aib. Itu lain kisahnya. Jadi yang menyimpan aib orang lain, inya tahu tapi inya ada hakun. Nanti beberapa yang dibolehkan seperti daripada menolong orang lain. Biasanya orang tua hendak perkawinan. Nah, tetangga kita ini dapat lakian, yang ada tahu siapa lakian itu, yang tahu pada dia itu calon menantu dia, tukang aja orangnya ada baik, yang kawannya mampu narkoba, kisahnya dia datang pada dia berkupiah tetapi mengemis, membawa tuan guru untuk melamar tadi supaya diterima. Tuan guru ini tidak tahu juga siapa. Nah itu untuk masa depan, sekedar untuk itu, bukan merendahkan dia, supaya orang tidak kena masalah. Tadi itu kayak gitu. Cuman berdua-duaan aja, ada yang sekampungan tahu. Nah itu lain orang biasanya, itu lain hati kita paham. Jadi kita tidak membuka aib, cuma menolong orang. Tapi nang terada kisah ini duduk di warung siapa-siapa dipanderakan negara karuan, tujuannya ada baik positifnya ada sekedar memandirkan aib orang lain. Makanya syaitan itu kemana-mana membawa madu. Apa syaitan bawa madu? Nah bila ada yang memandirkan aib orang lain atau menggibah,
Itu diolesi montongnya dengan madu. Semakin manis, semakin asik, semakin nyaman. Lalu ada keuntungan, bakesah bagus. Siapa yang menutup aib orang lain, Allah tutup aib dirinya, dunia dan akhirat. Akhirat bagaimana? Dia punya dosa, punya aib. Kata Allah, kamu ini suka tutup aib orang lain. Sekarang ini semua aib dibuka, semua kesalahan dibuka, kecuali kamu. Kamu tahu orang banyak aib-aib, kamu diam, nggak pernah. Maka sekarang pun saya, kata Allah, menutup aib kamu, dosa kamu saya tutup, saya maafkan. Nah, ini. Kemudian siapa yang menghilangkan satu kesusahan daripada umat Islam, Allah hilangkan kesusahan-kesusahan. Ini satu saja. Kurbatan. Di sini kurabi yaumil qiyamah. Satu orang lain susah, dia berikan pertolongan, hilang kesusahannya. Maka kesusahan dia ini banyak, di akhirat akan diselesaikan oleh Allah. Jadi bila ada orang itu minta bantuan, kawan untuk makan pun kawan, menghantam mendapatkan kebaikan ini. Nah, lalu ini kebanyakan orang minta bantuan ini berhutang. Nangalinya nih berhutang ini nangali ya, tapi sudah pakai sama berhutangnya ya, bagus pernah kawan ya. Cuman berhutang ini pulang BDT, hari berhutang itu yang pertama lawan bingsana, itu nang berhak menolong. Bingsana berantakan 20 bingsana dari dalam berhutangnya lawan Mamarina, paman Ajil, kadeda lawan sepupu. Itu hutang tuh. Bila kadeda lawan tetangga yang paling parah, bila kadeda lawan kawan yang paling parah, bila kadeda lawan menghutangi ulang sudah naik hanya ketua guru terakhir. Zaman ini ngali dengan langsung bola ketua dulu, alhamdulillah untuk kesusahannya. Tuan guru hendak jual mengamalkan ilmu, orang datang kesusahan ditolong di sini naik, cuma dibayari aja, janji itu dibayari. Kemudian waman kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Siapa yang berada di hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajatnya. Nah, ini hadis jelas. Kita itu apapun bila langkah kita gawian kita, perbuatan kita itu untuk hajat saudara kita, siapapun itu di sini saudaranya, saudara siapapun, saudara umat Islam, ya hajat ini itu berkat kita tunai, maka hajat kita pun akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad, keutamaan kita. Kemudian juga dalam riwayat bahwasanya luar biasa ini, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah Allah jauhkan dia daripada api neraka 7 daripada parit. 7 parit. Bila orang menolongi orang lain, jauh daripada api neraka. Di antaranya juga dia mendapatkan pahala yang besar. Seakan-akan dia itu berkhidmat kepada Allah dengan umurnya.
Jadi pahalanya seakan-akan umurnya itu mengabdi kepada Allah, padahal mengabdi kepada menolong saudara yang setumat saja. Setumat kada lawas kada ibaratnya menolong itu, hajat orang kada ngalih kada. Juga diantaranya mendapatkan pahala mujahidin fi sabilillah, setiap langkah 70 kebaikan. Allah ampunkan 70 kesalahan. Itu setiap langkah. Tulang orang minta tolong, tulang berjalan supaya tuntung, berjalan mendatangi hanya untuk saudaranya yang minta tolong, tidak ada tujuan yang lain. Setiap langkah dia di jalan batis kendaraan itu setiap ban tanpa putar. Nah, bila kendaraan berdua bannya ya dua putaran sama aja bang, punya menghitung dua malaikat tuh, dengan malaikat yang bisa menghitung itu. Dua mobil menghitung dua malaikatnya. Ini kan langkah batis ya, karena pengendaraan pulang di sepeda nih tidak dapat. Bisa aja malaikat menghitung nih, tidak usah mengalami. Setiap langkah dia berjalan menuju hajat saudaranya, 70 kebaikan Allah berikan. Dihapus 70 keburukan. Dan bila tunai hajatnya selesai, untung tadi masih berurusan, maka Allah ampuni dosanya seakan-akan dia lahir daripada ibunya. Allah menghapuskan dosa, bersih. Fa in mata fi khilali dzalik, bila dia meninggal di saat menolong saudaranya, menolong saudaranya. Nah, ya. Misalnya ya paling kesah meninggal, kira-kira ada hajat apakah? Wa dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, ini orang yang berjalan menuju hajat saudaranya, menolong saudaranya. Ya. Kebakaran misalnya, BPK itu lah menyasahi api. Itu kira-kira dalam hajat siapa itu? Hajat saudara. Ya, hajat saudara, hajat orang kampung. Ada api kita kawal memajahi. BPK itu langsung kapanpun ya, langsung siaga pulang untuk menolong orang yang kebakaran. Tanpa ada gaji dari pemerintah, santunan tidak, ya, datang puluhan mobil BPK, ratusan, ya, anggota memajahi obat nyamuk sekalinya kebakaran, obat nyamuk fokus, ada apa juga datang ke pulau-pulau, ada apa juga. Bila sawah-sawah bila kadang-kadang cuma tulangnya tadi, tuntung hajatnya ada tuntung, cuma tulangnya tadi setiap ban berputar banyak dosa diampuni. Subuh tadi di sini penyamuk ya 3 futsal, semalam subuh pagi jam 9 di pasar Teluk Dalam, belum pas di Kamboja, pengendaraan lawan ini lari pagi, melihat kukus dari awal, melihat kukus jalan kebakaran, mulai ada mobil ambulan, mulai kukus, lalu kulikai melewati jalan Teluk Dalam, mulai datang 2-3 BPK aja, stop di hutan ini ngalih nih. Jarang-jarang kawan langsung pas sudah banyak tuh jauh melihat ke lawan, pas melihat langsung. Jadi mulai satu toko mulai kekukus, belum datang masih kekukus. Mulai api cepat banget, beberapa menit sudah api di tengah, belum di tengah. Itu majunya apinya di tengah, memaju sampai pinggir sungai itu, datangan mulai BPK. 40 datangan
Pilotnya kada kawan orang kipangnya. Cuman azan aja semalam kok. Maka dari nama dengar dari jauhnya azan sebarang azan. Ya sunnah dilakukan kebakaran itu azan yang berlanjang azan. Nah sunnahnya. Nah ini pas pada juga ditamalankannya di antara sunnah azan melihat kebakaran. Pertama kali itu menonton, padahal lanjang kebakaran di Banjarmasin ini yang ada aja tuh, ada kehitungan mudah. Nah, jadi berniat di apa, nah, orang-orang itu menolong hajat saudaranya, ya. Kadang tuh orang mengharikan api berdilanjang dia, apinya kan buka aja. Aduh, orang baharinya itu melihat goyang orang api kan? Kan api lah, nah, jujur kita salah kan? Orang bahari itu bilang api berdilanjang, jadi api itu buka, pajak, ujar orang mitos. Ya udah lah, aja lah. Ya kan? Sebujur lah. Nah, bujur berarti nah, dasar mujarab lah. Mujarab lah. Tapi kita tuh azan bang azan. Atau boleh saja cuma orang bahari macam di mana lah nih. Nah, mujarab mau ada kawan dilawan lah. Mujarab itu bagus saja ya, cuma dan dia kan apa-apa lah. Sumpah tapi selamat perataannya ada. Namanya kepelepet nih, hukum ada lagi sudah. Kepelepetnya makanya obat tuh bila sudah ada obat boleh minum apa karena najis maka ada lagi caranya mengada tapi dia gunanya kurang karena apa karena step kalau kekanakan tuh panas karena step karena jam saja ya langsung kita jadi bulunya jadi dibakar nanti omnya itu sembuh kan apa ya tambah sapuhon kan ampih dulu ya ampih kejam-kejam iya kamu di mana orang bahari jadi dia ampun kita tuh jadi bulunya tuh dibakar jadi dia mencium singernya ya mencium baunya itu lah ada nih banyak banget orang bahari iya orang bahari macam-macam ya pengobatannya ada pun mujarab tuh macam-macam sebabnya lah tapi keyakinan kan jadi sunnah ada ya ada karena api itu daripada syaitan itu dalam nama aja paham paling kadang seperti itu yang paling mengamalkan sunnah itu sejarah itu untuk apa doanya. Jadi hajat saudara ini luar biasa ini, ya, banyak pahalanya. Jika diantaranya dia akan mendapatkan perlindungan sebanyak 75.000 malaikat. 75.000 malaikat itu dalam melindungi dirinya yang menunaikan hajat saudara. 75.000 malaikat dan mendoakan dia malaikat dengan kebaikan dan ampunan. Kemudian juga diantaranya anna idkhal as-sururi 'ala al-muslim min mujibatil maghfirah wa huwa min afdal a'mal wa anna yasruhu yuqimun la yarma la yarda sabadun al-jannah. Kemudian juga orang yang menggembirakan orang lain,
Orang tuh gembira, ya. Ada gembira sekedar gembira, ada yang tunai hajatnya. Kebanyakan tunai hajat pasti gembira, bahagia, ditolong, senang. Ada mungkin kada senang. Orang sebelumnya sedih, punya masalah, datang kepada siapapun, tunai hajatnya, selesai, senang, bahagia. Nah ini pasti orang itu mendapatkan ampunan, dan itu termasuk sebaik-baik amal. Dan dikatakan anna fi'lal ma'ruf huwa afdalus shadaqat. Perbuatan baik itu sebaik-baik sedekah. Dalam riwayat afdalus shadaqati shadaqatul lisan, qila ya Rasulullah wa ma shadaqatul lisan? Qala asy-syafa'ah tafukku bihal asir wa tahqilu bihad dam wa tajurru bihal ma'ruf bil aqiqah wa tadfa'u anhu karihatahu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana? Di antaranya adalah engkau memberikan kebaikan kepada saudaramu, hilang kesusahannya, hilang masalahnya. Nah itu sedekah lisan. Dalam riwayat Allah Azza wa Jalla anna Allahu qaddarul khaira wasyarra. Saya adalah Tuhan Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Dari Allah Ta'ala, baik dan buruk Allah yang menjadikan. Fatuba liman ja'altu mafatihal khair ala yadayhi. Maka beruntung orang yang aku jadikan sebagai kunci-kunci kebaikan dengan dirinya. Dirinya itu ada kunci kebaikan, terhadap dia itu nanti Allah jadikan. Jadi orang itu menjadi juru kunci kebaikan. Nah, itu beruntung. Jadi orang itu punya kesusahan, gak ada kuncinya, datang lawan sini dibuka. Nah, itu beruntung. Artinya dia menolong orang lain. Jadi ada manusia itu yang bisa menolong orang lain. Makanya kita ini berhajat dengan manusia itu memang harus. Ya, artinya kita kadang mungkin kada berhajat dengan orang lain. Cuma itu menunjukkan kelemahan diri kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita hidup sendiri, kita perlu dengan orang lain, apalagi dengan Allah Ta'ala, lebih lagi dengan orang lain kita perlu, apalagi dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya lebih berhajat, tapi manusia ini kadang lebih berpangku tangan dengan manusia, tidak dengan Allah Ta'ala. Lebih yakin dengan manusia. Ya, makanya diajarkan doa, tawasul, diajarkan zikir-zikir, ya, hal-hal yang menjadikan hilangnya kesusahan kita. Ibadah, kan banyak kesusahan dalam kisah. Dengan tawasul selesai. Banyak kesusahan hadisnya. Ya, 3 orang cerita dalam hadis Sahih Muslim, berjalan masuk ke hutan, istirahat di dalam gua, gugur batu sehingga nalar tertutup itu gua. Kesusahan sudah. Telepon berada, menelpon berada. Nah, mungkin mati lampu waktu itu. Mati lampu misalnya lah. Ini dasar lagi sudah kayak mana? Waktu di hutan, ada orang. Ditunjuk pada bawah, katanya sehingga nalar. Jangan mati kan ada. Ini hati kita di sini. Nabi bagaimana dalam hadis 3 orang yang dalam kesusahan. Bagaimana mereka tunjuk pada kawannya sudah. Ini tawasul. Yang satu bertawasul berkat kuitan, bakti lawan kuitan. Jadi baktinya ini, ya Allah ulunina. Kisah, ya Allah berkat bakti ulun lawan kuitan.
kesehatannya. Ulun ya Allah, kuitan itu datang pegawai membawa baju minum susu, mekarkan harga minum kuitan, yang dulu makan susu cukup sudah. Sekalinya goreng kuitan. Nah, ini ada hakun minum kecuali kuitan minum dihadanginya. Ya. Dikira bangun jam 11 jam 12, anak tadi kelaparan, minum haus Ujian nang abahnya suruh nang bini anak tuh apakah ini suruh masak apakah supaya ikan goreng pura-pura lagi belum masak lagi jadi pura-pura panji itu mau ulang campur padahal udah makanan susu tuh makanannya udah serumahan tapi nang laki itu bakti lawan kuitan udah aku sampai subuh hajar bangun kuitan minum anak bininya minum berada berkat ini ya Allah hilangkan kesusahan terbuka baku tergeser tapi kalau keluar satu lagi bergeser ada sepupu binian hendak untuk tapi menolak menaksir ditolaknya ya anak baik lah tapi ditolaknya kalau dalam riwayat memang ada niat ada baik hendak cuman ya sumpan oleh sepupu tapi hendak diungkapkan tidak kecewa ditolak karena ada jalan haknya mungkin serius bila hendak serius menikah itu kan itu ada hak ada kesempatan sepupu tadi dari sisi duit aku hutang hanya syaratnya kita berzina kepepet tapi kan akunnya itu kan dikasih uang berbuat ya berbuat itu sudah siap sudah rela pilihan tadi karena kepepet sudah lepas semuanya ketika lagi yang tadi hendak menggauli kata nang bini ittaqillah dunianya takut engkau kepada Allah jangan engkau pasang cincin yang bukan halal cincin yang kada halal jangan engkau pasang langsung mendengar takwalah kepada Allah terkajut langsung berjauh langsung silahkan engkau keluar utang ambil aku relakan dalam riwayat lakiannya keluar langsung buka panggil sudah duit ini aku bayarkan aku beli ya Allah berkat ini nah ini berat nih aku tuh hendak rasanya cuma dia menolak pas ada kesempatan aku takut duit gak kunjung ya Allah selamatkan ya berkat takwa ini takut ini terbuka tapi kalau keluar yang ketiga ini ya dia itu maupah pegawai ketika itu pas ada upah pegawai ini hilang lalu duit upah tadi ini tukarkannya 2 ekor kambing dijaganya anak bilang sampai kambing sehingga lapangan di antara 2 gunung ada lembah itu semuanya kambing yang berkat 2 ekor tadi berarti bertahun-tahun tuh sekalinya datang wahai Tuhan ingatlah bahari ya ingatlah mana gaji impian bahari kita ingat ambil iya udah itu nak ambil tuh gaji ikan bahari kita potongkan 2 kambing tuh di antara 2 gunung kayak jadi ratusan kambing langsung dibawa kulit berada membari kada juga apa kada juga nang tuan ini ikhlas sudah jadi kada dengar bagi 2 bagi 3 ada ya Allah terima biar dia kada memberinya haknya pengakuannya kada apa-apa sudah orang baik lah berkat itu lah padahal mau minta apa saja sebelumnya kalau kada nyaman hakinya pakai apinya nih luar biasa lagi gawian deh banyak mana duitnya kalau terima aja artinya ini ada
kembali dan seterusnya dengan haknya terbuka daripada batu tadi keluar 3 orang tadi. Jadi beruntung kata Allah orang yang dijadikan dia itu menjadi pintu kebaikan untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan kita ini ada menjadi sebab pintu kebaikan untuk orang lain. Wa wailun, dan celaka liman ja'altu mafatihasy syarr 'ala yadayhi. Aku jadikan dia itu pintu keburukan terhadap orang lain, tidak ada. Jadi bila lawannya itu pasti orang kena masalah. Kena masalah tukang ada mau ada orang kan kayak itu. Ingalihinya tambah masalah lawannya, tambah jadi pikiran orang, tambah jadi beban orang lain. Celakalah orang yang seperti itu ya di muka bumi ini. Memang kebaikan keburukan Allah cuma ada orang-orang yang memang menjadi sebab kebaikan dan sebab keburukan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa jadi sebab kebaikan kepada orang lain. Banyak yang riwayatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya kawal mengamalkannya. Takut kita niatakan bila ada kawan dibantu orang lain. Rabbana fa'alna lima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi baghina wa baghina lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.